Mengenal sumber daya alam dan jenisnya. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya yang bergantung pada pengelolaannya. Dalam artian bergantung pemanfaatan dari manusia. Persediaannya dapat meningkat dan bisa juga menurun. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Air. 2. Tanah. 3. Udara. 4. Tumbuhan. 5. Matahari. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable atau deposit resources. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Batu bara. B. Minyak bumi. C. Gas alam. 2. Jenis sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya. Ada 3 jenis sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya yakni A. Sumber daya alam materi. Jenis sumber daya alam ini hanya digunakan bentuk fisiknya saja. Contoh sumber daya alam materi, besi, kayu, serat kapas, dan emas. B. Sumber daya alam energi. Jenis sumber daya alam ini digunakan dengan memanfaatkan nilai kegunaannya sebagai energi. Contoh sumber daya alam energi, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. C. Sumber daya alam ruang. Jenis sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk ruang tempat hidup atau tempat tinggal. 3. Jenis sumber daya alam berdasarkan macamnya. Sumber daya alam jenis terbagi menjadi 2. A. Sumber daya alam non-hayati abiotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti tanah, batu, air, dan angin. B. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yakni hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan sumber daya alam. Di balik pemanfaatan dan penggunaan yang sangat besar, manusia juga mendapat tuntutan dan kewajiban untuk turut melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi. Tujuan pelestarian sumber daya alam sebenarnya adalah agar generasi manusia selanjutnya tetap bisa merasakan manfaat yang sama dari sumber daya alam sebagai kekayaan bumi di masa mendatang. Pelestarian alam merupakan prinsip dalam mengelola sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan, sustainable development, merupakan salah satunya bentuk pelestarian alam sedang digaungkan. Sumber energi alternatif dan contoh sumber energi alternatif. Energi diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sumber energi itu paling banyak ditemukan dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Meskipun begitu, ketiga energi itu bersifat terbatas dan akan habis suatu hari nanti. Secara umum, ada 2 jenis energi yaitu energi alternatif terbarukan, dan energi tidak terbarukan. Energi alternatif merupakan sebuah istilah yang merujuk pada semua energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. 1. Jenis-jenis energi alternatif. A. Hidroelektrik. Hidroelektrik mengacu pada energi yang dihasilkan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Air tersebut disalurkan lewat peralatan untuk memutar turbin agar bisa menghasilkan listrik. B. Tenaga nuklir. Tenaga nuklir merupakan energi yang dihasilkan lewat reaksi fisi lambat. Batang uranium atau elemen radioaktif memanaskan air agar bisa menghasilkan uap, kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik. C. Tenaga surya. Tenaga surya merupakan energi yang dimanfaatkan langsung dari sinar matahari. Sel fotovoltaik yang biasanya terdiri dari substrat silikon dan diatur dalam susunan besar mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik. D. Tenaga angin. Tenaga angin merupakan energi yang dihasilkan oleh aliran udara. Cara kerjanya adalah turbin angin besar diputar oleh angin, kemudian barulah menghasilkan listrik. E. Tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi merupakan energi yang dihasilkan oleh panas dan uap yang berasal dari aktivitas geologi di kerak bumi. F. Tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut merupakan energi yang dihasilkan oleh tali pasang surut yang letaknya di sekitar garis pantai.
Perubahan pasang surut harian mengakibatkan air mengalir terus-menerus melalui turbin sehingga menghasilkan listrik. B. Biomasa. Energi biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan dan sumber biologis. Misalnya etanol, glukosa, alga, jamur, serta bakteri yang dapat menjadi pengganti bensin sebagai sumber bahan bakar. 2. Manfaat energi alternatif. A. Beberapa sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi. B. Bahan bakar berbasis nabati terbukti bermanfaat bagi lingkungan. C. Bisa dimanfaatkan bersama infrastruktur yang ada. D. Tidak menghadapi ancaman kepunahan sumber daya seperti bahan bakar fosil. E. Dapat membantu menstabilkan perekonomian. F. Menciptakan pekerja baru yang masif. G. Pemanfaatan kincir angin ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah.